Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng Billy Viali di Ngobrol Bareng episode 19. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng bersama bintang tamu kita hari ini. Beliau adalah Head Community Engagement Esport, yaitu Mas Viko. Nah, kita akan bahas bagaimana perkembangan esport di Indonesia. Kita langsung saja cekidot. Halo Mas Viko. Siap. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Gimana aktivitas sehari-harinya nih? Aktivitas sehari-harinya ya kita seperti biasa aja menjalani rutinitas latihan ya, menjaga stamina, menjaga gitu ya, lebih ke kesehatan ya mungkin ya. Anyway, thank you ya bro udah mau datang ke studio kita. Siap. Di Jokpro 2024. Nah bro, berarti sekarang aktivitasnya lu kan sebagai Head Community Engagement Esport, boleh dikasih tahu ke Sobat Jokpro apa sih esport? Esport. Yes. Kalau esport itu dari depannya kan ada I-nya. I-nya itu kan elektronik. Oke. Gitu. Sama email, I-nya kan elektronik, ya kan. Surat elektronik ya, sama esport itu elektronik sport. Artinya adalah kita memainkan sebuah pertandingan tapi menggunakan elektronik berbasis online. Oke, gitu. jadi game online. Game online. Jadi disebutnya adalah e-sport. E-sport seperti itu. Oke. Nah, bro, bisa diceritakan nggak lu bisa terjun ke e-sport ini seperti apa? Kalau boleh tahu lu asli mana? Main asli game ya? Enggak, lu tinggal di mana? Oh, tinggal di mana? Tinggal saya dekat sini, Jakarta Barat. Jakarta Barat, tapi lu asli orang Jakarta? Lahir di Jawa, cuman besar di Jakarta. Oke. Nah, background pendidikan lu apa kalau boleh tahu? 2020 baru lulus S1. Fakultasnya? Komputer. Iya. TI atau SI ya, Sistem Informasi. Iya. Oke. Nah, lu sekarang berkecimpung di dunia e-sport yang saat ini mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa e-sport ini lagi merajai game online di mancanegara internasional ya, bahkan Indonesia. Iya. Boleh tahu kenapa lu bisa terjun ke sana? Seperti apa ceritanya, bro? Kalau kenapa terjun, mungkin karena passion kali ya. Passion suka karena main game lu? Suka main game. Oke. Dari suka main game itu dari SD mungkin. Dari SD tuh ada game namanya Point Blank. Ya, gue juga main tuh. Waduh, satu angkatan berarti kita. Bener. Main Point Blank, abis itu sempat main CS juga. Counter Strike. Ternyata lebih seru main Point Blank. Terus akhirnya ikut-ikut turnamen sampai sempat agak sedikit tertekan karena jarang juara. Akhirnya lebih ke ngurus turnamen, ngebuild turnamen sendiri, nge-create turnamen sendiri. Lalu ada sebuah pekerjaan baru sekarang, yaitu adalah kita ngurusin sebuah community e-sport tersebut gitu. Akhirnya ditariklah saya untuk urusin komunitas e-sport tersebut. Jadilah sekarang seperti itu. Oke. Nah, bro, lu kan menjadi Head Community Engagement sekaligus atlet e-sport pada game Lokapala dan Battle of Satria Dewa. Benar ya? Nah, boleh diceritakan nggak? Lu akhirnya bisa menjadi Head Community Engagement ini, terus lu menjadi atlet e-sport. Nah, ini kalau mungkin teman-teman di rumah atau Sobat Jokpro tahu kan, kalau atlet ya udah atlet olahraga konvensional aja. Nah, perbedaan si atlet konvensional atau atlet e-sport ini gimana nih? Perbedaannya dari mana? Terus akhirnya lu bisa terjun ke Lokapala dan Battle of Satria Dewa. Kalau perbedaan sama atlet sport olahraga biasa sama e-sport sebenarnya sama aja. Sama-sama atlet. Bahkan ada jadwal mereka latihan, ada jadwal mereka istirahat, olahraga. Dan sebagainya itu ada jadwal-jadwalnya. Oh, jadi secara development si atletnya ini memang sama kayak atlet biasanya? Sama.
bahkan ketika pertandingan pun mereka ada bubble-nya sendiri, jadi mereka ada tempatnya sendiri, benar-benar selayaknya atlet gitu. Kalau ditanya perbedaannya di mana, mungkin ya perbedaannya adalah cara bermainnya gitu. Cara kalau misalkan ya sepak bola kan kita lapangan olahraga gitu kan. Tapi kan kalau e-sport ada yang menggunakan konsol, PlayStation gitu kan. Nah, sebenarnya sama aja atlet-atlet, cuman mungkin cara mainnya yang berbeda. Nah, gitu. Lu berarti sekarang menjadi atlet e-sport pada game Lokapala dan Battle of Satria Dewa juga ya? Boleh diceritakan nggak? Ini game apa nih, Lokapala atau Battle of Satria Dewa? Lokapala sama Battle of Satria Dewa itu adalah game lokal Indonesia. Game lokal Indonesia yang masuk ke Piala Presiden kemarin. Piala Presiden tuh emang programnya pemerintah ya? Iya, programnya pemerintah. Untuk lomba? Untuk support atau e-sport. Enggak, untuk support e-sport di Indonesia gitu. Jadi sebagai bentuk dukungan pemerintah, maka pemerintah buatkan sebuah turnamen gitu untuk memajukan e-sport di Indonesia ya, maka terciptalah Piala Presiden. Nah, sebagai support untuk game-game lokal juga dimasukkanlah Lokapala dan Battle of Satria. Nah, Lokapala ini mainnya gimana, Bro? Lokapala itu sebenarnya mainnya tuh MOBA. Sama halnya seperti Dota, Mobile Legends, sama sebenarnya cara mainnya 5 lawan 5, terus kita hancurkan tower gitu ya. Cuman mungkin lebih perbedaannya ada di karakternya gitu. Mungkin ada karakter-karakter Indonesianya. Contohnya? Mungkin ada Gatot Kaca gitu. Iya, ada Sunan Kalijaga juga. Keren tuh. Iya, lebih ke legenda-legenda Indonesia kayak gitu. Sama Battle of Satria ada Nakula Sadewa gitu. Oh, ini sama-sama MOBA juga? Sama-sama bertahan hidup ya? Cuman kalau Battle of Satria 3 lawan 3. Cara mainnya 3 lawan 3, lalu dia itu ada cara main. Kalau Battle of Satria ya, ada lingkaran. Kita harus masuk ke dalam lingkaran tersebut, tapi nggak boleh ada musuh di dalam lingkaran itu. Nah, nanti ada persentase. Kalau persentasenya sampai 100%, kita juara, menang. Tapi ketika ada musuh masuk ke dalam lingkaran tersebut, persentasenya berhenti. Gitu. Jadi kita harus fight melawan musuh yang ada di dalam lingkaran tersebut. Itu kalau Battle of Satria. Kalau Battle of Satria. Satria Dewa ya. Nah, Satria Dewa. Bro, lu udah berapa lama menggeluti bidang e-sport ini, dan kalau boleh diceritakan duka dan keseruannya atau senang dukanya apa aja nih, Bro? Kalau menggeluti dari SD. Dari SD main point blank, ikut turnamen CS, sampai main di mall pernah ngerasain. Main di mall tuh lu mainan di mall? Oh enggak. Turnamen di mall. Turnamennya di mall. Itu gila, pengalaman yang luar biasa karena kita diliatin satu mall. Waktu itu mainnya di Taman Anggrek. Diliatin dari lantai 7 sampai paling bawah, itu orang full ngeliatin semua. Itu tegangnya sih bukan main ya. Berarti membuktikan bahwa antusias masyarakat Indonesia terhadap game online itu sangat tinggi ya? Tinggi banget malah. Tinggi banget. Nah, dari situlah, dari SD sampai SMP diseriusin, SMA masih coba diseriusin, sampai ada titik di mana wah kayaknya udah mentok nih, skillnya cuma sampai sini aja gitu kan. Nggak terlalu jago lah. Akhirnya ya coba untuk lebih fokus ngebuat turnamen, bukan sebagai pemain doang kayak gitu. Nah, kalau suka dukanya itu macam-macam.
pernah waktu itu turnamen jauh-jauh sampai ke Cikarang, Karawang, sempat juara, itu juara 3 kalau nggak salah. Uang hadiahnya cuma buat ongkos, jadi pulang cuma bawa piala aja udah. Itu gitu. Dukanya tuh. Iya, sampai kita mau pulang itu, jadi turnamennya tuh ternyata ngaret. Ini sering banget nih turnamen, event-event nih ngaret. Kitanya sebagai player akhirnya ya udah harus menerima gitu kan. Ternyata turnamennya itu sampai jam 1 malam itu udah nggak ada kereta ke Jakarta. Akhirnya kita coba cari warnet, ya udah kita tidur di warnet dulu sampai subuh kita ke stasiun baru ada kereta ke Jakarta. Oke, itu sih pengalaman yang tidak terlupakan ya. Iya. Untuk main e-sport sampai jauh-jauh kayak gitu. Oke, nah kalau gua ngelihat dari story lu adalah lu dari kecil main game online sampai gede, bahkan sekarang mungkin lu berjibaku atau bahkan mengelola komunitas e-sport ya di Jakarta. Nama komunitasnya apa, Bro? Anak Dewa. Anak Dewa. Bukan Dewa 19 nih. Bukan. Jadi kebetulan Anak Dewa ini adalah komunitas dari salah satu tim e-sport di Indonesia namanya Dewa United. Kayak gitu. Nah, komunitasnya si Dewa United ini adalah Anak Dewa. Gitu. Nah, pernah dimarahin orang tua nggak sih lu, Bu? Pernah. Tiap hari pasti lu kan game online mulu tuh. Pernah. Gimana? Pernah. Kalau ditanya pernah diomelin apa enggak, pasti pernah lah. Karena setiap orang tua tuh kok anaknya main game terus gitu. Mau jadi apa nih? Tiap hari main game gitu kan. Nggak kayak anak-anak lainnya gitu. Tapi gimana kita menjelaskan ke orang tua, memberikan pengertian juga, menjelaskan ke orang tua sampai orang tua itu mengerti gitu. Sampai suatu ketika itu, jadi awalnya orang tua marah, saya sempat latihan main game point blank di warnet sampai masuk rumah sakit karena waktu itu iseng sebenarnya. Main warnet itu, jadi ada sisa waktunya saya kumpulin. Sisa waktu saya kumpulin tuh sampai 27 jam. Terus sisa waktu lu ngumpulin 27 jam. Setiap main kan kita beli billing. Oh iya. Beli billing itu dikumpulin sampai 27 jam. Yang bisa akumulasi gitu ya? Bisa. Ya? Karena member. Oh, oke. Member. Sampai suatu ketika ada bisikan nggak tahu dari mana, udah habisin aja 27 jam. Oh, iya. Akhirnya saya habisin waktu itu. Seharian berangkat Sabtu pagi, wah iseng ya, habisin. Warnet tuh dekat rumah nggak? Dekat rumah. Habisin. Sekalian latihan gitu kan. Habisin 27 jam, itu pulang sore. Pulang cuma mandi, makan, ya mungkin minta uang gitu ya buat beli makan di sana juga malamnya. Udah lanjut lagi sampai pagi. Gitu, pulang tuh sekitar jam 10 atau jam 11. Itu udah muka udah pucet, udah kayak zombie kali ya. Terus akhirnya lemes, dibawalah ke rumah sakit. Belum sempat pingsan tuh? Belum. Ternyata kata dokter gejala tipes. Kayak gitu. Nah, dari sana sebenarnya orang tua udah marah-marah. Kata orang tua, nanti kalau udah baik main lagi. Oh iya, biasa. Biar masuk rumah sakit lagi gitu kan. Bener. Sampai kayak gitu. Sampai suatu ketika ngikut turnamen gitu ya, bawa piala ke rumah, kasih orang tua juga kan uang hadiahnya gitu. Sampai orang tua bingung, duit dari mana? Ini menang gitu kan. Terus ketika udah nggak menang, saya sempat mikir, wah gimana nih, udah passion masih pengen di e-sport tapi udah nggak menang gitu. Dan kebetulan kan e-sport sendiri udah terbentuk nih ekosistemnya. Ada ekosistemnya gitu kan. Akhirnya coba untuk pindah haluan lah
masih di e-sport tapi pindah haluan bukan sebagai player gitu, pindah haluan. Saya sempat bilang ke teman-teman saya gitu kan, kalau kita nggak bisa jadi pro player, coba buat yang kalau kita nggak bisa jadi pro player, coba untuk buat turnamennya gitu ya. Coba kita yang buat turnamennya gitu. Karena kita udah nggak bisa jadi pro player nih, ya kan. Akhirnya saya coba buat turnamen gitu. Ternyata berjalan sampai ada sponsor mau masuk gitu kan. Banyak banget sponsor masuk, sampai puncaknya itu adalah satu hari saya pernah 3 perusahaan sekaligus di 3 lokasi berbeda. Oh berarti lu sering banget dong ngadain turnamen lokal ya? Sering, iya turnamennya lokal. Game-gamenya nggak lokal. Oh ya, kalau game-gamenya oke. Game-gamenya nggak lokal, tapi turnamennya lokal. Misalkan khusus Jakarta, gitu, atau khusus Jabodetabek, kayak gitu. Perusahaan tuh perusahaan gitu, kayak gitu. Iya, misalkan yang satu dari perusahaan mana, yang satu perusahaan mana, yang satu perusahaan mana. Akhirnya kebetulan saya sampai punya tim sendiri gitu. Saya bagi-bagi tugas. Nih ada yang di Jakarta Pusat, ada yang di Jakarta Utara, ada yang ikut saya gitu kan. Tapi saya bagi-bagi waktu tuh. Pagi-pagi saya ngecek lokasi yang satu, terus ngecek lokasi yang kedua, malamnya ngecek lokasi yang ketiga. Jadi bisa dibilang lu kayak IO game online dong? Iya, mungkin bisa dibilang IO game online kayak gitu. Wah, seru. Itu lumayan uangnya gitu kan, adalah penghasilan dari sana, kasih lagi orang tua. Nah dari situ orang tua mulai ada penghasilannya lah, akhirnya ya orang tua memaklumi gitu untuk kerja di e-sport. Tapi apakah kalau nggak jadi yang IO tadi ada pekerjaan yang lain? Ada banyak. Ada caster tuh komentator. Komentator ini game online. Jadi setiap pertandingan tuh biasanya ada komentatornya. Seperti dia umpan lambung bung gitu. Nah itu kan kalau bola. Kalau e-sport lebih kayak tembak-tembakannya. Atau kalau Mobile Legends skill-skillnya. Nah itu juga ada orang yang berkarir sebagai caster. Caster itu kan di e-sport, ya kan. Terus ada juga joki nggak ada joki. Joki. Kalau joki ada. Terus ya mungkin live streaming. Live streaming kan biasa tuh banyak sekarang konten kreator live streaming apa di platform mungkin di Facebook atau di YouTube. Facebook banyak tuh. Iya, Facebook banyak. Terus bukan di lain, tapi ada sampai yang dikontrak sama platform. Kalau misalkan kita udah terkenal, kita sampai di kontrak, lu main ya di ini platform gua nih, gitu. Lu live streaming ya di platform gua, nanti digaji dari platform tersebut. Karena kan orang bakalan nonton di platform itu. Iya benar. Perlu disebutkan nggak usah lah ya. Nggak usah. Diomelin nanti. Ya, diomelin. Nah bro, pengalaman lu udah berapa turnamen yang pernah lu bentuk? Kalau turnamen 20 lebih. 20 lebih. Gitu. Kalau turnamen 20 lebih. Tapi semenjak 2020 karena pandemi itu sempat buat event juga, tapi event amal waktu itu untuk terdampak COVID. Terus juga event buat bulan puasa. Nah habis itu udah belum ada event lagi. Sampai kemarin 2021 baru mulai event lagi. Nah turnamen ada turnamen antar kampung gitu nggak sih game online? Ada loh. Ada juga? Ada turnamen antar kampung, ada turnamen antar RW,
Ada pernah dibuat gitu. Pernah sampai waktu itu dari RW mana hubungin saya gitu ya. Bang, tolong dong ajarin gitu. Gue mau buat nih turnamen. Wih, keren gitu kan. Turnamen apa nih? Turnamen game ini, Bang. Oh, pesertanya mana? Ini antar RT dari RW sini. Oh ya udah buat. Ada turnamen antar RT, antar RW, sampai tingkat kelurahan ada. Okay. Bahkan di daerah NTT sampai ada namanya Piala Gubernur. Oh, Piala Gubernur. Kayak gitu. Wah, itu luar biasa kalau sampai juara kan setidaknya ada suatu kebanggaan tersendiri. Iya, gitu. Iya. Nah, itu sama yang tadi pertanyaan sebelumnya. Untuk orang tua supaya orang tua percaya ya kita harus membuktikan. Gitu. Bahwa nggak cuma main game online doang, tapi lu main game online juga menghasilkan gitu. Menghasilkan. Oke. Nah, Bro, belum lama ini tepatnya bulan Desember kemarin tuh dilaksanakan turnamen Piala Presiden eSport 2021 di Bali. Sebanyak 7 cabang game yang dipertandingkan telah melahirkan juara ya, sehingga banyak trofi Piala Presiden eSport dan hadiah dengan total sebesar 2 miliar. Iya, 2 miliar. Nah, Bro Wiko nih, salah satu pemain juga dan memenangkan turnamen ini, bisa diceritakan nggak terkait dengan pengalaman lu ikut turnamen Piala Presiden eSport 2021 kemarin? Pengalaman? Gimana? Ya, ikutnya bisa ikut, terus lu main game apa? Pengalamannya sih seneng banget, soalnya di Bali venue-nya. Oh, Oke, siap. Berapa lama di Bali? Di Bali 10 hari. 10 hari. Sebenarnya harusnya itu 8 hari. Tapi karena juara kita extend. Oh ya, karena menang ya. Karena menang. Farewell party. Waduh. Jadi karena menang extend. Itu 10 hari di Bali. Kebetulan saya ikut rombongan manajemen. Di bawah naungan apa? Itu Dewa United Esports. Oke. Itu. Jadi kita kesananya itu jalur darat. Oke. Hemat budget apa gimana, Bang? Oh enggak. Kita bukan hemat budget, tapi kita mau mampir ke setiap daerah-daerah. Safari ya? Iya, mampir ke setiap daerah, sekaligus kuliner, sekaligus bertemu anak-anak community setiap daerah. Jadi setiap daerah yang kita kunjungi itu ada anak-anak komunitinya. Wow. Gitu. Misalkan kita mampir kemana? Ke Surabaya. Nanti anak-anak di Surabaya ngumpul. Gitu. Untuk minta dukungan. Ya, minta dukungan atau sekedar foto atau ngobrol segala macem kayak gitu. Jadi nggak cuma dukungan politik doang, e-sport juga perlu dukungan dan melakukan kegiatan safari, guys. Oke, mantap. Jadi kita mampir dari Jakarta gitu ya, mampir ke Tegal, ke Sidoarjo, ke Semarang, gitu, ke Surabaya, baru sampai ke Bali, kayak gitu. Terus di sana 10 hari nginep di hotel di Nusa Dua. Di Nusa Dua itu lumayan lumayan padat banget. Kan nggak cuma lu datang ke sana main gitu kan, ada latihannya gitu kan? Iya, itu padat banget karena kita harus media day, ada sesi pemotretan, harus tes sinyal, tes in game, kita harus coba in game nih gimana nih, lancar atau enggak. Terus kita juga harus tes handphone juga karena turnamen-turnamen skala nasional seperti itu kita nggak boleh pakai handphone pribadi gitu. Jadi ada device tersendiri. Ada device yang sudah disediakan oleh panitia dan itu kita harus menunggu tuh. Karena kan jenis gamenya banyak. Sedangkan device-nya itu kan bisa dikatakan terbatas lah ya. Nggak sebanyak kalau itu 7 game dikali berapa pesertanya kan banyak banget device-nya kan. Jadi kita harus menunggu ganti-gantian gitu. Misalkan game pertama nih lagi tes device sekaligus tes handphone gitu kan, tes sinyal. Iya, tes sinyal. Kita harus nunggu dulu gitu, ganti-gantian, baru nanti kita ada gladi resiknya juga di dalam. Oh, ada JR-nya juga ya? Ada dari mulai masuk ke dalam panggung sampai nanti angkat piala itu ada JR-nya. Oke. Nah, dengar-dengar juga beberapa menteri datang ya?
Ada menteri-menteri datang, perwakilan menteri juga datang. Oke. Gitu. Lu kemarin didatengin siapa aja lu ke sana? Openingnya itu dari kantor staf kepresidenan Pak Muldoko. Oke. Terus hari keduanya itu dari kementerian ada dari SDM, terus ada dari BUMN juga, gitu. Terus banyak sih kementeriannya tuh banyak banget ya pada datang. Terus hari terakhirnya itu baru dari Kementerian Pariwisata, Pak Sandi datang gitu pas hari penutupan gitu. Ya itu sebagai bentuk dukungan pemerintah bahwa pemerintah support e-sport Indonesia lah. Ya benar. Makanya mereka sampai bela-belain datang, padahal waktu itu mungkin jadwal mereka lagi padat banget. Ya. Tapi ya mereka tetap datang lah. Gokil. Keren berarti ya 10 hari di sana ya. Iya. Gitu sih. Main game doang? Enggak ya? Enggak. Iya sempat mampir-mampir ke pantai. Healing. Bro, nah kriteria game yang ditandingkan di Piala Presiden kemarin tuh apa aja bro? Maksudnya game apa aja? Terus kriterianya harus seperti apa? Harus jago kah? Harus mythic kah? Harus pro player kah? Kriteria gamenya atau kriteria gamenya dulu deh. Nih? Kalau kriteria gamenya itu ini sebenarnya asumsi sendiri ya, karena kan sebenarnya kan yang menentukan adalah si pihak penyelenggara Piala Presiden gitu kan. Kalau asumsi saya sendiri adalah kriterianya mungkin yang pertama sudah banyak dimainkan. Oke. Jadi game yang di Piala Presiden itu apa aja tuh? Ada Mobile Legends, ada Free Fire, ada PUBG, oke. Lokapala, Battle of Satria, terus ada game konsol PS, antara PS atau FIFA sih lupa. Terus yang terakhir itu ada catur ini online gitu. Tapi caturnya itu dari developer MPL namanya. Dari developer lokal gitu. Jadi di Piala Presiden kemarin tuh ada 3 game lokal. Yang satu itu Lokapala, Battle of Satria Dewa, lalu yang terakhir itu yang catur MPL. Nah kriteria pemainnya sendiri, apakah sebelum ke sana ikut itu harus seleksi? Terus seperti apa kriteria yang harus terpenuhi? Kalau kriteria kan masing-masing tim itu beda-beda ya. Masing-masing tim itu beda-beda. Tapi yang jelas kalau dari sepengalaman saya, paling enggak buktikan lah kalau kalian bisa lolos ke Grand Final Piala Presiden. Dengan begitu kan berarti memang ini orang benar-benar jago dan butuh disupport kayak gitu. Karena untuk masuk ke Grand Final Piala Presiden tersebut itu udah kualifikasinya tuh udah lama banget. Dari September mungkin. Dari September atau Oktober itu udah kualifikasi. Gitu, sampai grand finalnya itu adalah Desember gitu. Jadi nggak semua tim bisa langsung masuk ke grand final, enggak, tapi semua melalui proses kualifikasi sampai akhirnya terbanglah ke Bali. Nah gitu. Itu misalkan lu dari tim Dewa United, ngelawannya siapa? Kemarin itu kalau Battle of Satria Garuda Wisnu. Dari tim Garuda Wisnu. Terus Garuda Wisnu Esport kalau nggak salah. Terus kalau Lokapalanya Zero Esport apa gitu, saya juga agak lupa sih. Kalau yang Lokapalanya. Tapi kalau untuk Free Fire-nya ini agak susah karena kalau Free Fire itu kan 12 tim. 12 tim dalam satu pertandingan. Nah ini susah nih. Dan Free Fire pun
nggak kita sekali main kelar. Sorry, 12 tim atau 12 orang? 12 tim. Nah, bro, boleh nggak sharing sedikit trik dan strategi yang digunakan sehingga menang kejuaraan turnamen kemarin? Trik atau strategi? Ya. Sebenarnya kalau trik atau strategi, mungkin teman-teman yang udah di dunia e-sport udah pada tahu. Tapi kalau untuk orang awam, ini sekedar sharing-sharing. Biasanya tuh kita ada jadwal latihan. Jadi kalau di e-sport itu nggak harus tiap hari main tanding, itu enggak. Gitu. Jadi ada beberapa hari atau satu hari yang memang harus mereka refreshing untuk menjaga mood mereka, kayak gitu. Karena gini, kalau kita tiap hari main, apalagi kalau hasilnya ini ya kurang memuaskan, akhirnya kan itu ngerusak mood. Betul. Moodnya jelek, ya nanti mereka kedepannya mainnya jelek lagi, kayak gitu. Jadi nggak cuma asal main, tapi ada skill-skill tertentu ya? Lebih ke ada hari dimana mereka nggak main game. Gitu. Jadi hari liburnya lah. Hari liburnya. Jadi misalkan kayak kita nonton bareng. Sekali, sorry, gua potong. Nah, sekali latihan tuh berapa jam ya? Latihan itu biasanya dari 8 sampai 9 jam. Biasanya kalau e-sport tuh jarang pada bangun pagi. Bangunnya udah pasti di atas jam 8 gitu ya. Mereka tuh biasanya bangun paling telat itu jam 10 atau jam 11. Mereka bangun, siangnya mereka makan siang, lalu lanjut latihan sampai maghrib mungkin, atau sampai jam 7. Tapi latihan pun nggak latihan kita main terus. Nah, itu misalkan berapa? 8 jam ya. Mungkin 8 jam itu 6 jam kita main, 2 jamnya itu lebih kayak evaluasi atau mungkin review permainan tim lain gitu. Kita coba review, lihat gameplay mereka dari YouTube atau dari mana. Oh, cara mereka main begini loh. Kita coba contek, kita coba amati lah, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Kita coba praktekin, oh ternyata nggak cocok nih sama gaya permainan kita coba lagi cari gitu. Jadi dari berbagai jenis permainan kita coba jadi satu. Mana yang paling enak, mana yang paling nyaman. Oh itu metode latihannya tuh. Yeah. Dan itu dilakukan berarti kalau seminggu ya paling ya 6 hari ya. 6 hari lah. Satu harinya ya refreshing. Atau ada satu harinya kita coba cari turnamen lokal, turnamen kecil. Oke. Nah, bro, kalau gue lihat juga ada beberapa klub bola juga udah punya tim buat e-sport ya? Ada. Jadi klub bola sekarang itu ada e-sportnya, bahkan ada liganya. Ada liganya tuh namanya IFEL, Indonesia Football Electronic League. Jadi setiap kalau nggak salah tuh setiap tim di Liga 1 itu ada tim e-sportnya. Tapi mungkin kebanyakan itu timnya lebih ke fokusnya game PS4. Gitu, yang FIFA atau PES kayak gitu. Jadi mereka belum sampai yang ada tim Mobile Legends-nya. Belum ke situ ya. Tapi udah ada yang punya. Beberapa tim punya. Salah satunya yang dari Dewa kan Dewa ada bolanya juga. Dewa United ada sepak bolanya Liga 2. Kita baru lolos ke Liga 1. Good. Ada basketnya juga Dewa. Nah, lalu ada tim dari Raffi Ahmad. Kalau nggak salah Rans. Dia juga lolos tuh ke Liga 1. Nah, si Raffi ini juga punya tim e-sport. Rans FC. Rans e-sport. Gitu. Sepak bolanya kan Rans Cilegon. Kalau e-sportnya Rans e-sport. Gitu. Apakah nanti kedepannya tim-tim sepak bola bakal punya e-sport? Ya kayaknya mungkin iya. Kalau menurut saya kayaknya mungkin iya. Kenapa? Karena
ada peluangnya gitu, ada opportunity-nya gitu. Nah itu kalau klub sepak bola, kalau ini basket? Kalau basket udah punya tim buat e-sportnya juga? Kalau itu belum tahu ya kalau tim basket, karena mereka sepertinya lebih fokus ke basketnya gitu. Meskipun ada game basket di PlayStation, tapi apakah ada tim basket yang punya tim e-sport? Kalau itu saya nggak terlalu mengikuti basket sih. Nah, gitu. Bro, lu kan sebagai head community engagement sekaligus atlet e-sport nih. Nah, gimana sih perasaan lu dan pendapat lu ketika lu tahu pemerintah ini mensupport kegiatan game online dan memberikan nilai-nilai positif? Kita tahu lah ya bahwa stigma mungkin game online itu buruk, tapi ternyata bahkan pemerintah aja sekarang mendukung dengan adanya turnamen kemarin. Menurut lu gimana? Nah ini seru nih, pembahasannya agak berat dikit ya? Berat dikit. Karena ini nyerempet-nyerempetan tadi, kenapa orang tua juga kan marah-marah gitu, anaknya main game online terus. Bahkan jangan orang tua deh, kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman yang misalkan gue suka game online, lu enggak, lu ngapain sih main game mulu gitu kan? Iya, malah jadi asik sendiri gitu kan. Nah, tadi kan tanggapannya pemerintah mendukung gitu kan. Tanggapannya ya bagus banget, seneng lah gitu kan pemerintah support e-sport di Indonesia, bahkan sampai dibuatin Piala Presiden secara rutin setiap tahun itu ada kan, luar biasa gitu kan. Sampai info terakhirnya itu hadiahnya mau ditambahin jadi 3 miliar hadiahnya. Lalu mau ditambahin juga komposisinya biar pas gitu. Komposisi ini gimana nih? Komposisi game. Jadi kemarin itu kan ada 7 jenis game yang dipertandingkan, 5 dari luar, 3 lokal. Betul. Nah nanti mau disesuaikan lah, jadi 5 dari luar, 5 dari lokal. Jadi biar 10 ya? Biar 10. Jadi nanti ini sih info terakhir yang saya dapat seperti itu. Berarti akan ada game lokal lagi ya yang mancing? Ada. Jadi dari penyelenggara Piala Presiden e-sport tersebut mengatakan bahwa kita akan mensupport developer game Indonesia. Bagaimana cara mensupportnya adalah ya kita masukkan jenis game tersebut ke Piala Presiden sebagai bentuk promosi ya kan, supaya orang-orang notice, jadi tahu ini ada game ini loh gitu. Mudah-mudahan ini ya ada fakultas game online ya. Waduh. Jadi jurusan baru. Iya. Nah bro, terakhir nih, lu boleh kasih pesan ke teman-teman atau anak muda Indonesia khususnya yang berkecimpung di dunia e-sport biar dia atau teman-teman ini lebih termotivasi lagi dan berprestasi pastinya. Pesan-pesan ya. Kalau buat teman-teman atau adik-adik nih, ya. Iya, karena kan rata-rata masih pada sekolah, masih pada muda-muda. Boleh lah main, tetap boleh, tapi ya tetap tahu waktu, tetap tahu mana kewajiban kita, apalagi sebagai pelajar ya kewajibannya adalah sekolah gitu. Jadi pintar-pintar bagi waktu lah. Pesan-pesan buat teman-teman di luar sana mungkin itu, pintar-pintar bagi waktu. Bukan berarti kita nggak boleh main game boleh, cuman ya ada porsinya atau ada batasannya lah. Gitu. Jangan sampai kita seneng main game tapi lupa sama kewajiban kita buat sekolah. Oke, mantap banget bro. Thank you sekali lagi udah mau datang ke Studio Jokpro 2024. Sebelum gua akhiri kita tos dulu ya. Boleh. Kita udah panjang kali lebar nih. Gelasnya keren juga. Keren ya.
bisa jadi souvenir nanti e-sport. Wih. Ya itu tadi teman-teman obrolan gue bersama Bro Wiko. Bro Wiko adalah seorang atlet e-sport. Beliau juga head community engagement ya. Untuk game online di Indonesia khususnya. Thank you banget dan tetap saksikan Ngobar di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you, Bro.